Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, pagi hari ini mari kita perdalam pemahaman agama kita dan tentunya kita sirami rohani kita dengan kajian dan ilmu-ilmu agama. Di kesempatan pagi hari ini sudah terhubung melalui aplikasi meeting online narasumber kita yaitu Ustadz Profesor Dr. Amir Husni SPI MP. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Pagi hari ini tidak seperti biasanya ya Ustadz. Biasanya di Yogyakarta, untuk kali ini berada di mana ini? Di Rokan Hilir ya, Kabupaten Rokan Hilir. Baik, Rokan Hilir ya Ustadz ya, sedang melaksanakan tugas ya nantinya untuk berada di Rokan Hilir. Baik, Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu Ustadz dalam acara Fajar Hidayah yang tentunya hari ini akan menyampaikan tema tentang kebahagiaan sejati ya. Ya, betul ya. Baik, untuk para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kami juga memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, bisa melalui line telepon di 02716793.000 ataupun melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553000. Insya Allah kita akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa di segmen kedua nanti. Dan untuk segmen pertama ini, kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dari Ustadz Profesor Dr. Amir Husni SPI MP. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku, para pendengar radio dan pemirsa TV yang berbahagia rahmatullah, atas nikmat Allah SWT, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara Fajar Hidayah ini. Mudah-mudahan ya, dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita berupa kesempatan, kesehatan ini dapat meningkatkan iman, takwa dan juga amal soleh kita. Tema pada pagi hari ini adalah yaitu tadi sudah disebutkan tentang kebahagiaan yang sejati. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, rahimahullah, kita semua tentu mengimpi-impikan yang namanya bahagia. Ya. Bahagia adalah kata yang hakikat maknanya selalu diimpikan setiap manusia. Ya. Semua orang tentu akan mengimpi, sehingga segala cara ditempuh untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan itu. Secara sekilas, ya, kadang orang mengasumsikan yang namanya bahagia itu ya senang. Ya. Jadi kebahagiaan yang dekat dengan kesenangan. Tetapi sesuatu yang menyenangkan itu ternyata tidak serta-merta membuat seorang bahagia. Sesuatu yang menyenangkan itu ternyata tidak serta-merta membuat seorang bahagia. Oleh karena itu ya Allah SWT itu adalah yang menciptakan kita. Allah lah yang paling tahu apa yang akan membuat manusia bahagia. Dalam Al-Quran
surat Al-Baqarah ayat 38 ya. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum min hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Fa imma ya'tiyannakum min hudam, jika datang padamu petunjukku, maka faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau siapa yang mengikuti petunjukku itu, maka dia tidak ada khawatir dan tidak pula bersedih hati. Nah, di sini Allah Ta'ala ya, menjelaskan pada kita bahwa kalau kita ya, waktu itu adalah Adam yang diturunkan ke bumi ya, karena melakukan sesuatu ya yang Allah larang, kemudian diturunkan ke bumi. Tapi dengan turun ke bumi itu Allah tidaklah dibiarkan begitu saja. Allah Maha Kasih Sayangnya, maka di situ dijelaskan, jika datang petunjukku, ya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sedih dan tidak khawatir. Ya. Maka di sini ada kata kunci, ya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka tidak akan khawatir, khauf, walahum yahzanun, dan tidak akan sedih. Maka dari ayat ini salah satu ciri ya, yang namanya bahagia ya, itu adalah tidak khawatir dan tidak sedih gitu ya. Jadi tidak khawatir dengan apa-apa yang terjadi dan sedih apa-apa yang sudah terjadi. Ya. Kalau tadi kebahagiaan itu dekat dengan sesuatu yang menyenangkan, tapi tidak semua yang menyenangkan itu membuat bahagia. Semua yang menyenangkan belum tentu membuat bahagia. Maka ini indikator kebahagiaan adalah kalau satu tadi tidak khawatir ya, dengan apa-apa yang akan terjadi dan tidak sedih dengan apa-apa yang sudah terjadi. Oleh karena itu Rasulullah SAW ya, itu beliau selalu ya, memberikan contoh ya. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk selalu memohon ya, agar Allah melimpahkan kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia, lebih baik hidup keselamatan bahagia di akhirat. Rasulullah yang senantiasa ya, yang Allah, walaupun beliau sudah jelas dijamin masuk surga ya, tapi beliau memberikan tauladan pada kita. Hampir setiap hari senantiasa berdoa sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan berilah kami dari siksa neraka ya. Itulah salah satu doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kebahagiaan itu katakanlah dibagi gitu ya, para ulama membagi ada dua macam kebahagiaan ya, yakni bahagia dunia, ya, duniawi, dan kebahagiaan ukhrawi ya. Kebahagiaan duniawi ya, mencakup umur yang panjang, kekayaan, dan kemuliaan. Kebahagiaan ukhrawi mencakup ya, takdir kekalahan, kekayaan tanpa kebutuhan, kemuliaan tanpa kehinaan, dan pengetahuan tanpa kebodohan. Ya. Jadi secara dua-duanya dalam hidup ini tentunya tidak bisa dipisahkan. Karena itu manusia sebagai ciptaan Allah maka akan mengalami dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bila selamat dan bahagia di akhirat, maka itu adalah kesuksesan dan kebahagiaan abadi yang sejati. Ya.
Kalau kita bisa selamat dan bahagia di akhirat, maka itulah kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Namun bila sengsara dan celaka di akhirat, maka dialah akan sangat merugi. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita terpedaya dengan kesenangan duniawi. Ya. Memang dunia ini dikatakan hijau gitu ya, terlihat nyata dan menggiurkan, sehingga tidak sedikit manusia yang lalai. Padahal kalau ajal nanti sudah datang, setiap manusia harus bersiap diri masuki yang namanya alam akhirat, ya. Alam akhirat. Ya. Nah, tiada satupun dari kesenangan dunia yang bisa dibawanya ke akhirat selain amalan-amalan baik ataupun amal soleh. Oleh karena itu, perlunya ya meraih bagaimana kebahagiaan yang hakiki tadi, kebahagiaan sejati. Ya. Maka kenapa itu perlu kita raih? Ya? Dalam surat Al-Hajj disebutkan bahwa di akhirat nanti itu kan kalau bahagia selama-lamanya, tapi kalau sengsara juga selama-lamanya. Jumlah atau bilangan ya, antara dunia dan akhirat itu ya, dalam surat Al-Hajj ayat 47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ya. Satu hari di akhirat adalah seperti 1000 tahun perhitungan waktu di dunia. Jadi kalau kita hidup di dunia ini berapa tahun ya? Padahal di akhirat satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun. Maka ibaratnya kalau rata-rata umur katakanlah 100 tahun gitu ya, sehingga hanya beberapa hari di akhirat itu. Oleh karena itu, manusia yang rela mengorbankan kebahagiaan akhirat hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia ini adalah manusia yang sangat rugi, ya, mengalami kerugian yang besar. Oleh karena itu, kita berlindung dari hal seperti itu. Jangan sampai kita melupakan akhirat hanya mengejar dunia. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengingatkan pada kita ya, dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Maka carilah anugerah kebahagiaan di akhirat. Walatan sanasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Alias apa? Kalau kita dalam hidup ini orientasi kita itu adalah akhirat, maka insya Allah dunia pun juga akan kita lewati, tidak akan terlupakan. Ya. Maka itu wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah bagaimana Allah juga telah berbuat baik pada kita. Nah, dalam hal ini berbuat baik ya, yang namanya kebaikannya sesungguhnya kalau bagian itu adalah bermanfaat untuk diri kita, manfaat yang sesungguhnya ya, yaitu tentunya menjadi amal soleh kita. Nah, di antara karakter orang yang berbahagia di dunia, ya, bagaimana dalam surat Al-Mu'minun, gitu ya, di sana orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, yaitu orang yang beriman. Ya, orang yang beriman juga seperti apa? Mereka tentunya yang pertama adalah senantiasa khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang kedua dia menunaikan zakatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un.
walladzina hum 'anil lagwi muridun, kemudian menjauhkan hal yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan menunaikan zakat. Kemudian walladzina hum li furjihim hafidun, mereka menjaga kemaluannya. Kemudian juga walladzina amanu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, mereka memelihara dan menjaga amanat, menunaikan amanat dan janji mereka. Dan orang-orang yang walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, mereka memelihara sholatnya. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka kita tidak mau dan bukan adalah menebuh keimanan. Yang namanya keimanan tentunya adalah kita memiliki, melazimi bagaimana sifat-sifat orang yang beriman. Bagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat mulai dari ayat 1 sampai dengan 11 di sana. Yang di situ ulaika humul warithun, mereka itu akan mendapati atau mewarisi al-firdaus, surga firdaus. Maka sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kebahagiaan sejati tidak lain adalah kalau kita mau mengikuti tunjuk Allah, mengikuti apa yang Allah terangkan, tuntunkan kepada kita. Maka Syekh Allah juga sudah menjelaskan bagaimana sifat-sifat orang yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang khusyuk, orang menunaikan zakat, menjauhkan diri perbuatan sia-sia, menjaga kemaluannya, memelihara amanat dan janjinya, menunaikan amanat dan janjinya, kemudian juga memelihara sholat. Itu jelas di akhirat nanti Allah siapkan surga firdaus. Nah, tentu itu semua adalah kalau kita laksanakan betul-betul menjadi amal soleh kita. Amal soleh kita, entah sholat maupun juga zakat, melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, itu semua akan jadi amal soleh kita kalau selalu bahwa apa yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah, yaitu ikhlas, dan yang kedua tentunya sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu secara umum yang termasuk orang bahagia adalah orang yang bertaubat dari sesuatu yang diharamkan dan dibenci oleh Allah. Kemudian juga beriman, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang disukai Allah. Maka kebahagiaan, ketenangan, ketentraman itu hakikatnya dari Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Fatih ayat 4, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wallahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman dan menambah keimanan atas keimanan mereka. Jadi yang bisa mendatangkan, membuat hati seorang bahagia adalah Allah. Maka sudah seyogyanya kalau kita senantiasa dari dalam setiap beramal, setiap berbuat hanya semata-mata karena Allah, dikaitkan dengan Allah dan hanya untuk Allah. Maka dengan seperti itu, maka insya Allah akan menurunkan kebahagiaan pada kita, ditandai dengan tidak sedih dengan apa-apa yang sudah terjadi dan tidak khawatir dengan apa-apa yang terjadi. Itulah secara sekilas kebahagiaan sejati kalau kita dalam hidup ini jadi kita jadikan menjadi amal soleh, insya Allah tadi tidak akan khawatir dan juga tidak akan sedih hati. Demikian sahabat sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengupayakan menempuh hakikat kebahagiaan sesungguhnya, yaitu dengan senantiasa mengikuti petunjuk Allah. Baik, waktu saya kembalikan ya. Terima kasih Ustadz untuk nasihatnya di kesempatan hari ini terkait dengan kebahagiaan sejati Luar biasa kita sudah diberikan
nasihatnya utamanya untuk meraih kebahagiaan kita harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari rasa khawatir dan sedih hati ya Ustaz. Baik Ustaz, kita rehat terlebih dahulu dan nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan juga untuk para pemirsa yang ingin bertanya masih kami berikan waktu, silahkan dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insyaallah kita akan bacakan di segmen kedua nanti. Dan kita ikuti terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Fajar Hidayah. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan di 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Insyaallah kita hari ini masih bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Amir Husni SPI MP. Baik Ustadz, kesempatan pertama kita berikan untuk penanya di kesempatan hari ini di line telepon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana ini? Dengan Pak Hadi ini di Palembang. Baik Pak Hadi, pertanyaannya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi. Ini Pak Ustaz, kita beribadah itu kan diwajibkan untuk itba kepada Rasul. Yang saya tanyakan ini masalah sajadah Pak Ustaz. Sajadah yang digunakan oleh Rasul waktu sholat itu menggunakan sajadah yang polos tanpa gambar, apa sajadah yang bergambar Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terkait dengan sajadah apakah harus bergambar atau yang polos ini? Sajadah itu kan hanya sarana untuk membantu kenyamanan ya kita dalam sholat gitu ya. Jadi tidak harus pakai sajadah juga ya. Saya belum mendapatkan secara khusus hadis khusus bahwa Rasulullah kalau sholat itu senantiasa pakai sajadah gitu ya, tapi pakai alas gitu ya, alasnya pun dulu kan zaman Rasulullah kan ya belum ada macam-macam, belum ada seperti karpet yang sekarang tebal gitu ya. Dulu kan malah dari anyaman ataupun pelepah kurma ya. Sehingga kalau ditanyakan lebih bagus mana gitu ya, pakai sajadah yang bergambar atau tidak ya. Ya tentu di situ kembali pada kita ya, menggunakan sajadah itu tujuannya apa? Kalau tadi dengan berwarna dibandingkan yang polos ya, apakah mengganggu kekhusyuan kita atau tidak? Makanya di situ masalah teknis saja tadi adalah tidak ada cara khusus ya, tidak dalam hal ini dikatakan sunnah menggunakan sajadah itu sejauh yang saya tahu belum ada keterangan ya, bahwa Rasulullah mereka membuat sajadah dari berwarna atau polos tadi ya. Sehingga karena itu tidak ada dari secara khusus ya maka kembali pada kita masing-masing fungsi sajadah itu apa ya. Tujuannya adalah kita mungkin biar lebih nyaman gitu ya, lebih khusyuk sholatnya gitu ya. Maka segala sesuatu yang membuat tidak khusyuk, membuat tidak nyaman ya jangan digunakan di situ. Sehingga secara prinsip ya, sejauh yang saya tahu tidak ada tentuan khusus sajadah seperti apa gitu ya. Begitu Pak Hadi, mudah-mudahan menjadi paham. Baik Ustadz, masih di line telepon, kita lanjutkan untuk penelpon kedua. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa dan dari mana ini? Dari Ibu Musrikah, ya, Bengkulu Utara. Baik, Ibu Musrikah pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
dalam rangka kita mengamalkan isi kajian, itu ada sedikit ganjalan, Pak. Kami telah membaca tentang sholat rawatib menurut tuntunan Nabi, bahwa Nabi sholat ba'diyah maghrib dan isya dilakukan di rumah, meski dia berjamaah di masjid. Yang menjadi ganjalan di hati saya laksanakan sholat ba'diyah maghrib dan isya masih berada di masjid. Tolong pencerahannya, Ustaz. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan pelaksanaan sholat rawatib ba'diyah maghrib dan isya, Ustaz. Ya. Jadi sholat sunnah rawatib itu boleh dilaksanakan di rumah ataupun di masjid. Ya. Tapi memang dalam satu hadis yang maknanya bahwa sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di rumah, kecuali sholat wajib. Ya. Alias apa dari hadis itu bahwa memang kalau sholat sunnah rawatib ya, bagi laki-laki itu malah menurut hadis itu lebih utama ya di rumah dibanding dengan di masjid. Tapi bukan berarti di masjid tidak boleh gitu ya. Jadi dalilnya seperti itu ya. Sehingga kalau tadi ibu mau sholat sunnah rawatib ba'da maghrib dan juga ba'da isya di masjid ya nggak masalah, nggak masalah gitu ya. Jadi yang tadi katakanlah melaksanakan sholat sunnah rawatib di rumah tadi adalah karena berdasarkan hadis bahwa sebaik-baik sholat bagi laki-laki adalah di rumah kecuali sholat wajib gitu ya. Itu yang mendasarinya. Sehingga dalam hal ini monggo tentunya sesuai dengan sikon ya, situasi dan kondisi gitu ya. Memang dalam hal ini juga ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil gitu ya. Kadang kan kita kan mungkin ya bagi orang yang tidak paham, orang yang tidak tahu, loh itu kok setiap habis sholat maghrib, habis sholat isya kok tidak pernah sholat sunnah rawatib ya, kok begitu selesai berdoa kok langsung pulang gitu ya. Nah ini bagi yang tidak paham dengan hadis tadi tentunya mempunyai kemungkinan akan mempunyai prasangka seperti itu. Tapi bagi yang sudah paham, sudah tahu bahwa ada hadis itu, tentu mereka akan berhusnudzon, oh dia bersolat rawatib di rumah. Apalagi kalau kita meyakini ya, Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa yang senantiasa ya, dalam sehari semalam itu sholat sunnah rawatib ya, 12 rakaat, maka dia disiapkan rumah di surga ya. Jadi kalau penjelasan Rasulullah itu tentunya bagi siapapun kita kalau ingin mendapatkan kapling di surga, mendapatkan rumah di surga. Kalau kita punya rumah di surga tentunya kan ya kita bisa tentunya akan memasuki di sana karena rumah kita. Maka di situ ya Rasulullah memberikan salah satu tips gitu ya, bagaimana melazimi sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Nah tentunya tadi sangat situasional ya, kondisional ya. Hingga kalau memungkinkan sholat sunnah rawatibnya di rumah ya itu berdasarkan tadi itu baik. Kalau harus di masjid ya tidak masalah. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bisa difahami, Bu. Ya. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp dari Ibu Ani di Banyumas. Ustaz, bagaimana caranya Rasulullah mengenali umatnya pada hari kiamat kelak, Ustaz? Dalam hadis kan dikatakan kullu ummati dakhalal jannah ya. Ila man aba. Takut apa? Ya. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Ya, barang siapa yang taat padaku maka itulah orang yang mau masuk surga. Tapi kalau yang tidak mau taat padaku, itulah orang yang enggan. Ya.
Nah, bagaimana Rasulullah mengenali kita, mengenali umatnya nanti di akhirat gitu ya. Dalam hadis riwayat Ahmad di sana disebutkan yang artinya antara lain ya, tidak ada seorang pun dari umatku kecuali aku mengenalnya pada hari kiamat. Ya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau mengenali mereka, wahai Rasulullah? Mereka berada di antara banyak makhluk. Beliau menjawab, bagaimana pendapatmu jika engkau masuk dalam sirat, di dalamnya terdapat kumpulan kuda berwarna hitam, dan dalam kumpulan itu terdapat seekor kuda yang memiliki hurrah, yakni warna putih, cerah di dahinya, dan muhajjal atau berkaki putih. Bukankah kamu dapat mengenalinya? Sahabat menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, sungguh umatku pada hari itu mempunyai wajah yang putih karena sujud, serta anggota wudhu yang putih karena wudhunya. Ya. Jadi menurut hadis ini, ya, salah satu bagaimana Rasulullah mengenali umatnya nanti adalah dari bekas wudhunya. Ya. Bekas wudhunya. Ya. Nah, tentunya dalam hal ini ya, wudhu yang orang yang berwudhu betul-betul karena Allah, ya, karena Allah, ya. Dan itu tadi dikatakan ya, sungguh umatku pada hari itu mempunyai wajah yang putih karena sujud, serta anggota wudhu yang putih karena wudhunya. Ya. Itu menurut penjelasan dalam satu hadis. Sehingga di antaranya tadi dari bekas wudhu, umatnya nanti Rasulullah bisa mengenal umatnya. Demikian mudah-mudahan bisa difahami. Ustadz, bagaimana untuk perempuan apabila tidak sholat Jumat di masjid? Maka apakah sholat Jumat boleh dilakukan di rumah secara sendiri tidak berjamaah atau sholat zuhur, Ustadz? Iya. Jadi tentang sholat Jumat ini bagi perempuan itu kan banyak sekali pendapatnya gitu ya, banyak sekali pendapatnya. Yang difahami di MTA selama ini ya. Jadi kalau sholat Jumat itu kan wajib bagi setiap orang beriman gitu ya. Bahwa sholat Jumat itu wajib bagi setiap orang beriman ya. Maka ya siapapun, baik laki-laki maupun perempuan itu wajib sholat Jumat. Itu ya salah satu yang difahami MTA. Sehingga dalam hal ini, kalau ya, tadi tidak sholat Jumat di masjid, kemudian dia sholat Jumat di rumah, ya, maka walaupun dia di rumah ya tetap sholat Jumat. Ya. Karena berpendapat bahwa bahwa sholat Jumat itu wajib, ya. Sholat itu wajib bagi baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah dalam hadis kan disebutkan bahwa wajib berjamaah kecuali diantaranya wanita, gitu ya, wanita. Ya. Sehingga dalam hal ini berdasarkan hadis tadi juga bahwa bagi perempuan kalau dia tidak sholat Jumat di masjid, ya, kemudian dia sholat Jumat di rumah, ya, karena berpendapat bahwa sholat Jumat itu wajib bagi siapapun, maka di rumah pun juga melaksanakan sholat Jumat. Ya. Demikian, mudah-mudahan difahami. Baik, masih di pesan WhatsApp Ustadz dari Bapak Supriyono di Batang. Ustadz, apakah kalau kita berdoa pakai bahasa Arab maupun bahasa bukan Arab, apakah harus selalu diakhiri dengan doa sapu jagat yang lafalnya Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya? Ya, tidak ada keharusannya bahwa setiap doa itu harus diakhiri dengan Robbana atina fid dunya hasanah, gitu ya. Tidak ada keharusannya. Kalau istilahnya kalau menurut adab ya ataupun tata sopan santun lah gitu ya katanya, itu pun berdasarkan pendapat ulama gitu ya, bahwa doa itu kan diawali dengan baca sholawat, kemudian juga memuji Allah, kemudian baru berdoa.
diakhiri juga memuji Allah lagi gitu ya. Nah, itu diantara urutan berdoa. Sehingga kalau tadi kita berdoa, apakah di akhirnya harus dengan Rabbana atina fid dunya hasanah? Itu tidak ada ketentuan seperti itu. Oleh karena itu, monggo itu mau diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah boleh, tidak pun juga tidak masalah. Yang penting kita dalam berdoa itu adalah kita harus paham betul artinya dan yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz masih di WhatsApp dari hamba Allah di Wonogiri. Ada lomba tangkap lele, setiap penonton membeli kupon 2.000, kemudian diundi. Hadiah dari sumbangan warga, termasuk judi atau tidak Ustadz? Ini kok masih diundi nih, jadi gimana? Biasanya ya, ikut lomba gitu ya. Lomba itu siapa nanti yang paling banyak pemenangnya kan gitu ya. Ini agak yang janggal kok, sudah masuknya ikutnya bayar gitu ya. Yang kedua masih diundi lagi. Ini sesuatu yang aneh. Tapi kalau di situ ya, kalau kita ikut kata lomba mancing gitu ya, di mana untuk ikut lomba itu harus mendaftar, ya, ada biaya pendaftaran. Ya. Biaya pendaftaran tersebut itu digunakan untuk membeli ikannya tadi. Ya. Jadi panitia membeli ikan untuk dimasukkan di kolam itu, kemudian dipancing. Ya. Nah maka itu termasuk mendekati atau ya dekat-dekat dengan judi, maka perlu dihindari. Maka kalau di situ ya, dari hasil dari para peserta, ya, jadi dananya dari para peserta kemudian diundi atau dipancing dari para peserta tadi, ya, nah itu masuk kategori judi. Ya. Maka lain halnya kalau kemarin di tempat kami ya, di kampus kami itu mengadakan lomba mancing juga. Lomba mancing daftarnya gratis. Ya. Memang itu diperuntukkan siapa saja yang mempunyai keterampilan mancing bagus ya dia dapat banyak, dan pemenangnya adalah yang mendapatkan paling banyak. Jadi peserta tidak dipungut biaya dan dia mendapatkan ikan paling banyak, dia ada di juara. Nah itu boleh diikuti. Tapi kalau tadi daftarnya harus pakai uang gitu ya, ikutnya harus pakai uang, padahal uang tadi yang akan dipancing tadi, jadi belikan ikan untuk dipancing tadi, nah itu masuk kategori judi. Maka itu perlu dihindari. Karena itu ini perlu hati-hati ya, tentang unsur judi ini perlu menjadi perhatian kita, jangan sampai kita melakukan, padahal judi adalah salah satu yang diharamkan oleh Allah. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustadz, terima kasih untuk nasihatnya dan jawabannya terkait dengan pertanyaan di pagi hari ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini Ustadz. Sehat selalu dan semoga lancar untuk kegiatannya di Rokan Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini, pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.